sebenarnya objektifnya apa? Pada waktu itu Monsinyur Soegija punya concern apa Pak sehingga melahirkan gagasan? Jadi kalau saya melihat waktu itu dan mencoba memahaminya sekarang, ini seolah-olah Monsinyur itu menjawab pertanyaan. Buat siapa Genta Proklamasi berbunyi? Seolah-olah ini. Ini pendapat saya membaca bagaimana beliau melakukan itu. Karena setelah hampir 10 tahun Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia itu tidak memperhatikan masyarakat pada umumnya. Karena memang sibuk. Di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, India ini kan menerima kemerdekaannya dari hadiah yang diberikan oleh Inggris. Tapi Bung Karno dan para pendiri bangsa ini mendirikan Republik Indonesia ini berjuang mati-matian melawan penjajah yang bersenjatakan lengkap. Sementara kita hanya pakai bambu runcing. Dan dengan kekuatan itulah kami mampu. Maka setelah merdeka, waduh, ternyata begitu banyak yang harus diperhatikan. Memperhatikan pemerintahan, sistem pemerintahan, politiknya macam apa, hubungan luar negeri, lalu masalah-masalah yang terkait dengan separatisme dan sebagainya, konflik antara macam-macam ideologi. Jadi pemerintah itu perhatiannya ke sana. Lalu rakyat ini yang menjadi tujuan mengapa Genta Proklamasi berbunyi, yang oleh Bung Karno barangkali disebut sebagai kaum marhen atau wong cilik, Bung Hatta menyebutnya sebagai sektor perekonomian rakyat, itu mau diapain? Terabaikan. Nah ini Monsinyur Soegija melihat itu. Marilah kita berbuat sesuatu. Maka jangan ikatan buruh Katolik, jangan ikatan buruh petani Katolik, enggak, Pancasila. Siapa saja boleh masuk. Jadi sejak awal memang didesain namanya Pancasila? Pancasila. Bukan label agama? Tidak. Itu memang hebatnya di situ. Nah, kira-kira menurut Bapak pada waktu itu, visi ke depan Monsinyur itu terpengaruh oleh apa? Pribadi beliau atau karena kedekatannya dengan Bung Karno atau ada sesuatu yang lain? Kok visioner sekali? Iya, itulah saya rasa ini yang perlu kita dalami terus-menerus ya, sikap itu. Tapi itu yang kita hargai, bahwa sudah bisa melihat itu dari awal dan secara konsisten melakukan itu. Karena memang sejak awal beliau mengatakan kalau mau menjadi Katolik 100% ya harus menjadi Indonesia 100%. Dan kalau saya membacanya lebih lanjut, kalau mau menjadi Indonesia 100% harus Pancasila 100%. Maka betul Romo Dextra di samping penasihat susila untuk Ikatan Buruh Pancasila, Ikatan Petani Pancasila, tapi juga ada penasihat susila dari di luar Katolik, dari Muslim, dari Buddhis dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Dan itu yang dilakukan dalam gerakan sosial ekonomi Pancasila yang saya ikuti selama 60 tahun ya. Saya 60 tahun. Jadi persisnya apa yang dilakukan dengan berdirinya kelompok-kelompok ini? Pemberdayaan masyarakat? Ya, memang seperti tadi Monsinyur melihat yang itu seharusnya menjadi tugas negara. Karena negara ini dilahirkan, diproklamasikan untuk kepentingan itu. For whom the bell tolls, buat siapa Genta Proklamasi berbunyi, untuk mereka. Tapi pemerintah tidak sempat. Maka masyarakat harus, caranya masyarakat kan macam-macam. Dengan demo-demo, dengan macam-macam, menuntut ini, menuntut. Tapi kalau kita enggak. Jadi gerakan sosial ekonomi Pancasila adalah kontribusi dari Gereja Katolik terhadap pembangunan bangsa dan negara. Itu yang dimaksud oleh Monsinyur. Jadi kami melihat itu beliau visioner sekali memang. Dan itu tidak semudah itu dibangun, karena itu menimbulkan reaksi dari luar dan dari dalam. Dari luar ini maksudnya luar negeri atau? Dari luar Katolik, dari luar gereja. Ya, dicurigai. Jadi dicurigai. Ini kok menggunakan nama Pancasila, padahal Katolik. Jangan-jangan ini hanya kamuflase saja.
Itu cara berpikir, jadi dicurigai. Lebih-lebih dicurigai di kalangan yang aktif di bidang itu adalah PKI ya zaman dulu. Dan juga mungkin kelompok-kelompok agama lain. Ya. Tapi di dalam Katolik juga dicurigai. Oh iya. Iya. Loh, untuk apa? Orang miskin di dalam Katolik kan masih banyak juga. Ngapain kita memperhatikan di luar? Itu cara berpikir. Maka teman-teman di Jakarta yang lebih banyak politik oriented, partai Katolik dan sebagainya, mendirikan Front Katolik tanpa lubang. Tanpa lubang. Lubang. Oh, maksudnya tanpa lubang itu apa? Ya, jadi jangan sampai yang menjadi lubangnya gerakan sosial ekonomi Pancasila. Karena tidak ada petani Katolik, buruh Katolik, nelayan Katolik. Itu pikiran mereka. Secara teoritis yang sangat terlalu simpel dan kurang visioner. Ya. Jadi ini hidup di Keuskupan Agung Jakarta. Pada waktu itu. Front Katolik tanpa lubang itu sekitar tahun 60-an 5. Ini zaman Monsinyur Jaya Saputra. Persis. Jadi ada semacam perbedaan konsep antara keuskupan yang bergerak di bidang politik. Maka mereka mendirikan Front Katolik tanpa lubang. Lubangnya siapa? Gerakan Pancasila. Maka saya, kalau ke gereja itu merasa menjadi orang Katolik kelas 2. Karena menjadi lubang. Pada waktu itu posisi Pak Bambang ada di Semarang atau di... Oh, sudah pindah Jakarta. Itu Jakarta. tahun 65 saya pindah Jakarta. Saya tahun 65 diangkat menjadi Ketua Ikatan Petani Pancasila. Dan sesuai dengan peraturan Presiden tentang Ormas, supaya punya kantor di Jakarta, kami pindahkan dari Semarang ke Jakarta. Tapi cikal bakal dari Semarang? Semarang. Kantornya juga di Keuskupan? Enggak, tidak di Keuskupan. Kantornya ada pertama di Jogja, Pak Sarman yang menjadi ketuanya itu di Jogja, mungkin di rumah beliau. Ya. Kemudian yang kedua di Jakarta, Pak Utomo menjadi Ketua Ikatan Petani Pancasila, itu di Bawen, Semarang. Lalu ketika saya diangkat menjadi Ketua Ikatan Petani Pancasila, saya pindahkan ke Jakarta, sesuai dengan Perpres. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ikatan Petani Pancasila? Demo atau mendirikan koperasi atau beternak bersama? Ketika saya diangkat untuk menjadi Ketua Ikatan Petani Pancasila, saya mencoba mempelajari kegiatan-kegiatan yang bervariasi di daerah-daerah. Dari Ikatan Petani Pancasila di daerah-daerah. Anggotanya waktu itu, karena saya ditugasi untuk melakukan registrasi, pendaftar ulang terkait dengan peraturan Presiden. Dan itu peraturan itu mengacu sedikitnya harus 250.000 anggota dari setiap ormas. Kami mengadakan registrasi, ternyata yang tercatat adalah 1.200.000 anggota Ikatan Petani Pancasila. Nah, kemudian yang kedua harus tersebar di sedikitnya 1/4 provinsi Indonesia. Ikatan Petani Pancasila tersebar di lebih dari 40%. Jadi lebih dari 25%, ini 40%. Tinggal satu syaratnya adalah berkantor di Jakarta, maka saya pindahkan ke Jakarta. Nah, di Jakarta kami memetakan kegiatan-kegiatan dari Ikatan Petani Pancasila di daerah-daerah yang didukung oleh Keuskupan A, Keuskupan B, dan sebagainya itu. Ternyata ada 5 bidang. Pertama, intensifikasi pertanian. Itu bagaimana menggunakan pupuk, menggunakan larian. Kami menyebut larian Pancasila. Larian aja Pancasila. Jadi janganlah menanam padi itu asal dilempar begitu, tapi harus dilarik-larik gini. Kemudian menggunakan pestisida. Intensifikasi pertanian supaya produksi naik. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Artinya kita mencoba untuk tanah sempit di Pulau Jawa ini menjadi lebih luas. Transmigrasi. Bentuknya transmigrasi. Kami menyebut transmigrasi spontan.
Artinya bukan bagian dari program pemerintah, tapi spontan dari masyarakat yang kami organisir. Kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait pada pendidikan dan pelatihan pertanian. Wah, di keuskupan-keuskupan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat ini, Bandung, Jogja, ada banyak pusat-pusat pelatihan yang didirikan oleh gereja. Kami bekerja sama dengan mereka. Kami masukkan kader-kader dilatih di situ, lalu kami menikmati. Jadi itu kerjasama itu, karena Ikatan Petani Pancasila tidak punya apa-apa ya. Kami punya sahabat, kita manfaatkan. Lalu yang keempat, kegiatan terkait dengan produksi, peningkatan dan pemasaran. Itu kami lakukan dengan memasarkan. Kalau orang-orang di daerah Jawa Tengah itu kalau mau menyimpan menyimpan dananya, saving ya, menabung itu dalam bentuk uang itu banyak yang karena inflasi nilainya merosot. Maka mereka menabung dengan memelihara babi. Tapi problemnya bagaimana memasarkan? Nah, kami mengadakan pemasaran itu dari Jawa Tengah ke Jakarta. Berambang bawang dari mana? Brebes. Dari Brebes itu kami pasarkan. Demikian juga singkong, gaplek. Ini kami kerjasama dengan eksportir ke Jerman, ke Belanda. Kami persiapkan petani-petani anggota itu untuk menyediakan atau produksi gaplek secara bagus sesuai dengan syarat-syarat ekspor. Lalu yang kelima, pembelaan pada petani. Pembelaan itu ya kayak sekarang kita advokasi. Apa yang kami lakukan? Ya, ada konflik antara petani dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu kami tengahin. Biasanya itu terkait dengan undang-undang pokok agraria, undang-undang pokok bagi hasil. Sayang sekali itu semuanya sudah tidak diberlakukan karena dianggap produk PKI katanya. Tapi pada waktu itu bermanfaat untuk membela petani. Jadi ketika tembakau di Klaten itu dihargai sangat tidak wajar oleh PTP di Klaten, kami mengecek harga tembakau di Bremen. Oh, di sana begini, kok di sini dikatakan begitu. Ya, kami mempunyai bahan untuk membela petani dengan informasi-informasi itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 program itu ya kami petakan dari kegiatan-kegiatan dari daerah, lalu kami pelajari caranya mengatasi atau melaksanakan program-program itu bagaimana, strateginya bagaimana. Ada 3 strategi. Pertama, dilakukan dalam bentuk sebagai gerakan organisasi massa. Nah, sebagai organisasi massa kan tidak mudah ditolak oleh PTP dan sebagainya itu. Kami membela petani itu kan organisasi massa. Tapi yang kedua juga sebagai organisasi pengelola proyek. Jadi ketika kerjasama dengan Australia, dengan Jerman dan sebagainya, itu kami mengelola proyek-proyek. Jadi ini strateginya. Tapi strategi yang lain juga supaya petani-petani tidak menjadi objek dari proyek-proyek, tetapi menjadi subjek. Maka kami bentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sebenarnya pelaku utama, pimpinan utama adalah rakyat sendiri. Itu dulu kami sebut kelompok usaha bersama. Sekarang lebih banyak dikenal sebagai kelompok swadaya masyarakat koperasi sebenarnya.